TMU nanti kalau karantina melakukan pembiayaan sendiri, tapi nanti akan diberikan reimburse ya, kalau tidak salah gitu ya. Toleransi kedatangan selama 6 minggu terhitung dari tanggal 14 September 2020, mulai Senin besok. Hitung high, sama biaya karantina, prosedur karantina semua mengikuti aturan yang sudah ada, tapi penjemputan maba sudah di-arrange oleh pihak Tunghai gitu. Apakah ini penjemputannya prosesnya seperti apa? Kita juga belum dapat informasi detail, hanya memberikan informasi dari OIA-nya seperti ini. Ada RICIAI, CYCU, NCYU, maba tetap bisa datang, kedatangan paling lambat sebelum 6 Oktober, kemudian menyediakan hotel untuk karantina 22.500 NT per 14 hari. Jadi mungkin pihak kampus yang menyediakan hotel yang dekat dengan CIAI ya, karena saya pikir juga kampus punya kewajiban untuk memantau mahasiswanya begitu. Ini yang kami dapat bahwa di CIAI per orang harus membayar 22.500 untuk 14 hari karantina. Subsidi 1.000 NT bagi pemegang ARC. Nah, bagaimana teman-teman yang kemudian datang tentu belum bisa mengurus ARC. Nanti teman-teman bisa mereimburse 1.000 NT per hari setelah mendapatkan ARC. Jadi bisa kembali uangnya 14.000 gitu, setelah nanti dapat ARC. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya 22.500 dikurangi 14.000 sekitar berapa itu? 8.000-an ya. Ya 8.500-an. Gitu. Kemudian di CYCU di Chungyuan Christian University mengikuti aturan pemerintah, ini sebenarnya juga sama ya. Kemudian di Sun Yat-sen di Kaohsiung dan Kaohsiung secara umum, ada kampus yang menerapkan kelas online kepada mahasiswa baru hingga mereka telah tiba di Kaohsiung setelah karantina. Di NTUT Taipei, kelas online tetap diberikan anjuran ya. Jadi mungkin kalau saya garis bawahi sebenarnya teman-teman, aturan untuk kedatangan di tiap-tiap kampus pun di Taiwan, saya pikir tetap mengikuti anjuran dari pemerintah Taiwan. Mengenai biaya karantina, mengenai prosedur karantina mereka, apakah di hotel, apakah mengikut atau harus di hotel yang dekat dengan kampus, atau misalkan tadi contohnya di NCKU ya, mereka boleh disediakan dormitory khusus untuk karantina selama itu mereka sudah apply untuk tinggal di dormitory sebelumnya. Detail-detail mengenai apakah akan ada perubahan regulasi dari pemerintah Taiwan, tentu kita akan mencermati perubahan-perubahan regulasi ya, karena Taiwan itu juga cukup cepat ya, tiba-tiba kemudian dengan adanya peningkatan kasus misalkan begitu, tentu akan ada perubahan aturan yang menyesuaikan hal tersebut. Ya, kemudian sempat kita sampaikan kemarin juga di teman-teman di grup TMU, kalau misalkan sudah memungkinkan untuk berangkat setelah melengkapi prosedur visa dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan, mungkin lebih baik kalau bisa segera berangkat, sehingga kita juga sama-sama mengantisipasi apakah di kemudian hari nanti akan ada perubahan regulasi dari pemerintah Taiwan, mengingat bahwa saat ini di Indonesia juga kasusnya kembali naik begitu. Apapun yang kemudian nanti terjadi ya kawan-kawan, apakah nanti akan ada perubahan regulasi atau tetap seperti yang sekarang, PPI Taiwan akan tetap memberikan informasi update kepada teman-teman semua, tentu melewati ketua PPI masing-masing kampus dan wilayah yang harapannya bisa di breakdown kepada teman-teman mahasiswa baru di masing-masing kampus. Jika ada hal-hal yang lebih spesifik ke TMU, nanti kita bisa diskusikan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Musli atas sharingnya tentang dan perbandingan ya, gimana sih kalau kebijakan dengan kampus lain, karena memang diserahkan ke kampus masing-masing. Kemudian kalau karantina juga tergantung di mana letak kampusnya juga ya Mas ya.
Saya kayak TMU kan di Taipei. Jadi standarnya adalah hotel standar Taipei harganya. Kalau CII kan Taiwan Tengah gitu. Jadi mungkin harganya agak sedikit berbeda ya Mas ya. Lebih murah. Benar. Oke. Sudah selesai sharingnya dari masing-masing pemateri. Jadi Mas Bayu mungkin bisa menyalakan kameranya. Kita akan memulai diskusi tanya jawabnya. Oke. Pertanyaan pertama ya. Sebentar, saya cari dulu. Dari Mas Dito, sebenarnya ini untuk semuanya, jadi nanti bisa saling menambahkan. Jadi sebenarnya dari Joys and Sorrows of Living in Taiwan, jadi kebahagiaan dan ya gimana sih rasanya hidup di Taiwan tuh kayak gimana, terus habis itu kalau terus habis itu experience, research strategies, and publication in high impact journals. Wah ini pasti mas-mas ini sudah publish paper di high impact journals. Terus sama overcoming shock culture in Taiwan, itu kayak gimana? Siapa yang mau menjawab? Satu pertanyaan. Oke. Kebahagiaan dan kesedihan hidup di Taiwan. Ini yang paling lama ini, Mas Musli nih harusnya. Iya, Mas Musli. Mulai master di TMU, dari master sampai ya, setuju Mas Musli. Sampai BPS. Sampai sekarang ke BPI Taiwan loh. Monggo Mas Musli. Apa? Apa tadi? Suka ada dua. Iya, suka ada dua di TMU. Di Taiwan. Sukanya kok, lebih banyak sukanya insya Allah. Datang aja lah, datang. Insya Allah banyak sukanya. Nanti teman-teman bisa melengkapi ya. Benar-benar. Jadi, tapi saya sepakat sih sebagai orang yang baru datang juga. Dan banyak sukanya di Taiwan sebenarnya kita nggak kayak makanan halal, banyak vegetarian juga, terus aman sih yang paling utama. Paling soronya kangen ini ya gudeg pecel, rujak cingur, kangen makanan Indonesia, itu aja sih. Mas Bayu, ada yang mau menambahkan? Nggak ada, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Lebih banyak sukanya. Terkait ini sih hal trivial things yang wajib dibawa ke Taiwan. Laptop. Apa Mas Bayu? Laptopnya yang kayak gimana? Itu important ya, important things. Trivial things itu obat-obatan pribadi, nggak trivial juga ya. Biasanya sih kalau sekarang sih kayaknya bumbu-bumbu itu juga sudah banyak sih. Jadi rasanya kalau trivial thing lainnya itu terkait sama elektronik, perangkat elektronik, jadi kayak colokan, konverter. Itu kan ya misalnya karena di karantina kan kalian nggak bisa keluar beli ini ya colokan. Jadi kalau bisa bawa dari Indonesia. Benar. Walaupun nanti kalau udah keluar karantina itu ini sudah bisa beli di toko-toko elektronik, itu ada colokan untuk konverter dari colokan Indo ke Taiwan itu ada. Cuma kan datang itu kan karantina dulu, jadi paling nggak bawa lah 2. Terus sama ya terminal colokan secukupnya, kan kira-kira butuh untuk ngecas berapa barang itu dibawa. Karena tadi karantina dulu, jadi nggak bisa kemana-mana. Kalaupun misalnya kelupaan, ya kontak ke teman-teman PPI. Kalau memang urgent ya kita belikan, karena kan nggak boleh mati gadget itu. Jadi itu sih. Sama ini sih Mas ya, kan jaga-jaga karena terkait sama COVID, jadi kan mereka kemungkinan takutnya nggak bisa pulang. Ya kita nggak tahu ya mereka bisa pulang. Kayak saya itu 1 tahun nggak bisa pulang Mas. Jadi
Benar-benar maksudnya Maksudnya benar-benar memilih bahan yang wajib dibawa, jangan sampai merelakan bagasi untuk sepatu, padahal bagasi sepatu kan banyak. Gitu. ya nggak sih Mas? Iya, benar sih. Kalau baju itu bisa banyak dibeli sih. Jadi pentingkan barang-barang yang memang tidak ada di Taiwan tuh tadi sih, ya terutama yang urgent di karantina, kayak tadi colokan, terus ya misal, karena sekarang agak susah ya bawa bumbu, jadi bumbu itu juga nggak bisa dibawa, atau lainnya apa yang nggak bisa pulang itu, misalnya jangan lupa bawa ini ya, kayak baju batik, Oh iya, baju batik. karena kan kita ada acara-acara resmi itu lebih bagus kalau pakai batik. Ya, bawanya jangan batiknya cuma satu, jangan. Nanti tiap acara apa batiknya itu terus. Aku dong. Ya itu sih. Indir itu Mas. Ya, rencananya mau pulang Mas ya. Terima Next, ya. kasih Mas Bayu. Ini aku lupa. Yaudah deh, lanjut dulu aja. Cukup banyak pertanyaan. Terkait sama publication, jadi experience publikasinya di High Impact Journal kepada mas senior. Ya kalau ditanya strategi sih, ini ya, kayak standar aja. Wajib nulis di awal. Kalau pas lagi kayak gini, Jadi tujuannya dari awal itu sudah tentukan temanya, kalau bisa secepat mungkin sudah dapat pembimbing, karena tujuannya kalian udah tahu nanti arahnya mau kemana. Nah, terutama untuk tempat-tempat yang harus ada publikasi lebih dari satu. Kalau sekarang saya nggak tahu, nutrisi kayaknya ya. Nutrisi itu publikasi itu satu sih. Terus tempat saya 2, IGPM itu 1. Kayaknya nursing 1. Nah, tapi saya nggak tahu yang lainnya. Itu kalau ada yang harus publikasi lebih dari 1, itu kan paling tidak setahun pertama itu sudah ada draftnya. Nah itu tadi, kalau kalian bisa dapat dari awal dosennya, terus kemudian pas ngambil course itu jangan kayak anak master ya, kalau yang PhD, itu jangan kayak anak master student semua diambil sampai 15-17 SKS, saran saya sih jangan. Dibagilah semester 1-2, kecuali kalian memang mau ngabisin require sama elektif aja di semester berikutnya, mungkin nggak apa-apa. Tapi kemampuan kalian juga harus dipertimbangkan. Kalau mau seperti itu ya udah, strateginya di awal dihabisin, belakang nggak ngambil terlalu banyak. Cuma perhatikan require sama elektifnya. Kalau require sama elektifnya itu agak susah nilainya, kalian sebenarnya butuh course lain untuk misalnya ngangkat nilai kalian, karena kan nilai salah satu evaluasi juga. Nah, kan nggak, ya jangan sampai nanti semester 2 karena kuliahnya cuma require sama elektif, terus ternyata ujiannya susah-susah require sama elektifnya, karena nggak ada course lain, kalian nggak nilainya nanti tidak bisa dikatrol, jadi misalnya rata-rata 90. Harus ada strateginya. Kalau saran saya sih jangan terlalu banyak semester 1. Jadi ya dibagi di 1-2, karena kalian sambil mulai ngedraft nulis-nulis. Karena kalau startnya kelamaan, nanti ini publikasinya juga akan lama, karena nerbitin di jurnal itu yang pertama bisa ditolak berkali-kali baru terbit, bisa sampai setengah tahun sendiri nunggu terbitnya. Betul. Ini tuh sih. Terutama untuk yang PhD ya Mas ya, karena kalau master kan kita tidak wajib. Nggak wajib. Publish sebenarnya. Tapi kalau PhD wajib untuk publish paper, dan itu tergantung departemennya masing-masing. Mau berapa paper gitu. Karena kalau nutrition sih sebenarnya nggak cuman 1 boleh, tapi di atas impact factor 3 kalau nggak salah gitu. Oke, terus kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Fauzi. Beneran nggak sih ada tes swimming? Enggak sih ya. Nggak ada. Nggak ada. Itu kayaknya untuk nggak tahu sih kenapa tiba-tiba ada swimming letter, tapi nggak.
Nggak akan ada swimming letter, jadi teman-teman tenang aja.